Bacaan dari buku Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang mengejar-kejar orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual daging. Kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang daging. Kita akan mengecil kemarin, menaikkan harga dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang apa karena uang dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah dengan kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan
semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan salah Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul yang katakan ini benar dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dan menadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hati, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku mau. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara,
lagi. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanmu?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, "Terimalah surat hutangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamuk yang tidak jujur, supaya jika mamuk itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal-hal yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan dibenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dewasa ini terdapat banyak sekali pada kita tentang cara-cara ataukah hal-hal yang mana kita lihat bahwa bagaimana orang akan berpikir dan bertindak supaya dia memperoleh kebahagiaan. Dan tidak lain juga bahwa karena kebahagiaan itu maka kita digiring dan juga seolah-olah seperti kita diajak untuk supaya sedapat mungkin bisa mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Dalam kenyataan ini kita melihat bahwa seringkali karena ambisi dan juga karena niat yang seperti itu, kadang-kadang kebaikan itu menjadi taruhannya, ataukah menjadi sesuatu yang mudah dan gampang sekali untuk kita korbankan. Maka pada hari ini sabda Allah mengajarkan kepada kita, sebagaimana yang kita lihat dalam bacaan pertama, bahwa Amos kritik kepada para pedagang di bangsanya untuk supaya tidak curang di dalam mereka memperdagangkan barang-barang tersebut kepada orang-orang sebangsanya, karena
di dalam kehidupan ini, kejujuran itu menjadi hal yang sangat penting agar orang memiliki nurani yang bersih. Mengapa perlu ada nurani yang bersih? Karena bagi gereja, nurani yang bersih itu membuat orang dapat melihat dan mengetahui kasih Allah yang baik, kasih Allah yang benar. Maka Paulus dia mengajarkan kepada kita sekalian supaya semua yang ada yang kita miliki itu haruslah kita pakai untuk kemampuan atau untuk kesanggupan setiap hidup dan diri kita, supaya menjadi pengantara dari keselamatan seperti yang dibuat oleh Yesus. Allah senantiasa merencanakan keselamatan bagi manusia sejak awal mula, dan Ia sendiri menetapkan bahwa yang bisa menjadi pengantara antara dirinya dan manusia itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Yesus adalah manusia benar yang menjadi contoh dan model sebagai kesaksian dalam hidup dan iman kita. Siapa yang memiliki kebenaran dalam Tuhan Yesus, maka dia akan menerima ganjaran sebagai orang-orang yang dihitung sebagai benar di hadapan Allah ketika dari dirinya itu dimintai pertanggungjawaban. Maka hal yang paling menarik juga kita bisa lihat dari cerita Injil pada hari ini, yang mana di situ tentang dikisahkan kepada kita tentang perumpamaan bendahara yang mana dia memiliki kesanggupan untuk memikat hati ataukah juga untuk mempertanggungjawabkan keselamatannya, meskipun yang dia pakai itu adalah uang yang tidak jujur. Jadi kejujuran itu di dalam kenyataan sabda Allah ini itu diajarkan kepada kita tentang nilai dari setiap hal yang harus kita kerjakan di dalam seluruh hidup kita. Memang pada kita senantiasa diajarkan supaya kita memiliki cara yang baik agar hasil itu menjadi baik pula. Maka sekali lagi perumpamaan pada hari ini Lukas menulis, kalau untuk uang yang tidak jujur saja itu tidak bisa kita pakai dengan baik untuk keselamatan hidup kita, maka kira-kira siapakah yang akan menghadiahkan kita tentang rezeki yang jujur itu, supaya pada waktunya kita bisa mempergunakannya dengan baik. Saudara, tebusan yang ada pada hidup dan diri kita, dan kalau kita mau lihat dengan terus terang hidup kita, maka tidak lain nilai dari diri kita di hadapan Tuhan itu tidak lain adalah seorang pendosa. Kita itu adalah pendosa sejati, dan Yesus itu adalah penebus sejati. Maka cinta Allah yang pada akhirnya itu dapat memungkinkan kita untuk supaya kita bisa menghadap kepadanya dengan pantas. Artinya kepada kita sekalian, mari kita refleksikan dan kita lihat diri kita baik-baik. Kalau di dalam hidup kita tidak melibatkan Allah secara benar di dalam hidup kita, maka kita harus tahu bahwa sekali lagi kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Untuk bertemu dengan Tuhan itu dibutuhkan kekudusan, dan nilai dari kemanusiaan kita secara murni itu tidak lain adalah, menurut saya, semuanya itu murninya adalah dosa. Jadi kalau mau menghadap Tuhan dengan kemanusiaan kita secara telanjang,
secara murni, jika mau dihitung-hitung atau dilihat baik, itu kita tidak layak. Maka yang memantaskan dan melayakkan kita untuk berhadapan dengan Allah itu tidak lain adalah penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara dan saudari terkasih, jangan pernah mengabaikan kebenaran dan juga kebaikan untuk supaya kita memperoleh kebahagiaan, ataukah juga yang lebih tepatnya itu kesenangan, yang mana di situ terbukti dan terlihat bagi kita bahwa kita mengorbankan orang lain. Itu tidak benar. Tuhan tidak pernah menghendaki agar kita tidak kaya. Silakan kita berusaha semampu kita untuk memperoleh banyak kekayaan. Tapi jangan lupa bahwa kekayaan itu janganlah menjadi alasan untuk mengganti posisi Tuhan sebagai penyelamat dalam hidup kita masing-masing. Karena sebagus apapun yang kita punya sebagai manusia, ingat, nilainya itu tetaplah adalah sebuah kekurangan. Karena jujur, kalau kita mau fair ya, di dalam keseluruhan hidup kita, tidak ada orang yang selalu suka dengan kita. Itu berarti bahwa di dalam hidup kita dan juga di dalam diri kita ada banyak sekali kekurangan, ada banyak sekali kelemahan. Tetapi memang kadang-kadang itu tidak bisa ditampilkan atau dilihat secara langsung. Karena memang kadang-kadang kebohongan itu dia terbungkus dengan rapi di dalam sisi kemanusiaan kita. Apalagi kalau semuanya itu kita buat dengan penuh kepura-puraan, maka itu sudah jelas dunia akan memiliki gambaran yang salah tentang hidup dan diri kita. Maka sabda Allah pada hari ini menunjukkan kita agar kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang asli. Karena kita tidak bisa dihadapkan dengan dua kenyataan yang sama sekali berbeda, yaitu antara dosa dan juga rahmat. Dua-duanya itu pada akhirnya itu harus ditebus dan dibayar mahal dengan kesucian yang berasal dari Kristus. Maka sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang-orang atau sebagai manusia untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita meninggalkan Yesus Kristus, ketika kita meninggalkan gereja, berarti sudah tahu yang tersisa pada kita itu hanyalah murni-murni, betul-betul dosa. Tidak ada lain yang bisa kita harapkan dari sana. Maka berusahalah sedapat mungkin untuk selalu menghadirkan keselamatan dalam setiap hidup, dalam setiap sisi lorong dari tapak-tapak hidup kita. Jangan kita mengganti Tuhan dengan semua yang kita peroleh. Dan semoga sabda Tuhan ini membuat kita supaya kita betul mengasihi sesama dengan pantas dan layak. Bulan kitab suci kita lihat dalam refleksi yang tengah kita jalankan di keseharian hidup kita di hari-hari ini. Kita melihat bahwa pembaharuan relasi itu diajarkan kepada kita bahwa pertama-tama harus dimulai dari diri kita, terus berkembang kepada keluarga, lalu kemudian terus kepada orang lain, dan pada akhirnya barulah dengan Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang di dalam kesucian kita bisa saja itu kita menjadi orang-orang yang jahat. Bisa. Maka refleksi itu dinyatakan kepada kita bahwa pertama-tama yang harus engkau ubah relasi itu adalah dirimu sendiri. Lalu itu dengan orang terdekat,
lalu itu dengan sesama secara luas, baru terakhir dengan Tuhan. Menjadi berbahaya apabila kita balik, menurut saya. Kalau relasi itu pertama-tama kita anggap bahwa kita hanya perlu dekat dengan Tuhan, maka bisa saja di dalam hal itu kita akan mengabaikan sesama. Dan jujur, kalau itu yang terjadi, maka terbukti untuk diri kita bahwa ternyata di dalam kesakralan pun kita masih tetap sombong. Dan apa gunanya kalau kita sombong? Itu berarti kita berdosa. Kita berdosa termasuk di dalam setiap doa hidup kita. Maka jangan buru-buru cepat untuk memandang kepada Tuhan, sementara hati kita itu belum bisa berdamai dengan sesama. Menurut sabda Allah sendiri, dan itu bisa kita lihat dalam refleksi, bolehlah kita katakan bahwa itu pemaling besar. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, lalu kemudian kita temukan bahwa hidup dan diri kita itu sedang tidak aman dengan orang lain, maka Dia suruh kita tinggalkan doa itu, pergi dulu berdamai dengan sesama. Lalu setelah itu baru engkau kembali untuk menghadap kepada saya dalam doa-doa. Maka saya kira itu menjadi jelas bagi kita bahwa kalau kita mau untuk supaya kita hanya mengabdi Tuhan, maka pertama-tama perbaikilah terlebih dahulu relasi diri kita yang berhubungan dengan orang lain. Jangan ada cacat celah yang tersimpan di antara itu. Karena kalau ada sedikit saja cacat celah, maka sudah pasti yang tersimpan pada kita itu adalah dosa-dosa kita sendiri. Maka saudara dan saudari terkasih, selamat untuk memilih setiap kebaikan yang akan berlangsung di dalam hari-hari hidup kita. Pilihlah baik, pilihlah benar. Pakailah semua kekayaan yang ada pada kita untuk mengantar hidup kita menuju kepada keselamatan. Jangan lupa berdamai dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus